Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Kalau saya merenungkan Injil ini, saya ingat dengan sebuah gambar. Kalau bapak ibu melihat gambar yang bisa ditayangkan ya, ada satu gambar yang menunjukkan kepada kita ada suatu makhluk. Kira-kira makhluk apakah itu, atau kalau disebut dengan kata apa yang tepat menggambarkan itu tadi? Kira-kira apa ya itu ya? Mungkin saudara-saudari mau kalau sebut satu kata beda dengan saya atau beda dengan orang yang lainnya. Kita punya persepsi yang beda-beda melihat gambar itu. Dan tentu saja saya tidak mau nanti ada kekacauan dalam komunikasi kita. Sudah pernah dengar ada komunikasi yang kacau, salah persepsi. Ada sebuah keluarga, suami dan istri, mengidamkan seorang anak yang tidak pernah terwujud. Sudah hampir 10 tahun pernikahan. Suatu ketika mereka ke dokter, dan dokter mengatakan, "Wih, selamat ibu, ini sudah 2 bulan, sudah terlambat 2 bulan, ini pasti jadi, ini anaknya sudah ada." Lalu gembiralah si ibu ini, istrinya sampaikan kepada suaminya, "Pak, kata dokter udah terlambat 2 bulan, ini pasti ada anaknya." Wah, gembira mereka. Tapi si bapak bilang suaminya, "Diam, nanti nggak jadi, nggak usah bilang-bilang ke siapa-siapa. Oke, rahasia kita. Jangan bilang ke tetangga, jangan bilang ke saudara, jangan bilang ke siapa-siapa." Besoknya diketoklah pintu mereka. Dan yang ada istrinya saja, suaminya kerja. Diketok. Lalu ternyata tukang PLN. "Bu, permisi. Bu, maaf, Anda sudah terlambat 2 bulan ya?" Kaget lah. "Wih, tahu dari mana nih? Wah, jangan-jangan suami saya." Terus ditungguin suaminya sore-sore pulang. "Bapak nih, kamu bilang katanya gak usah kasih tahu siapa-siapa. Itu tukang PLN tahu 2 bulan katanya." "Ah, yang bener aja." Wah, berarti nih jangan-jangan tukang PLN ini ada apa-apa nih." Dia samperin tukang PLN. "Kenapa kok tahu istri saya 2 bulan nih, kamu ngapain?" "Ya kan Pak, saya punya catatannya Pak." "Loh, punya catatan itu ngapain?" "Ya Bapak bayar." "Loh, sekolah saya nggak mau." "Ya saya putus anunya Bapak." "Waduh, kalau saya putus pakai apa?" "Ya pakai ini nanti, pakai lilin katanya." Bingunglah itu. Kalau orang salah tangkap dan juga akhirnya tidak nyambung seperti tadi. Saudara-saudari kira-kira melihat gambar tadi itu mau ngomong apa? Saya mau ngomong soal satu kata. Mungkin saudara-saudari ngomong kepompong lah, ulat lah, kupu-kupu lah. Tapi saya mau ngomong adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan. Jadi persepsi kita harusnya sama. Sebuah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu sebuah perubahan. Simbol sebuah perubahan. Yang namanya perubahan dalam hidup itu ada. Dari seorang anak menjadi dewasa itu adalah perubahan. Dari anak SD menjadi lulus kuliah itu adalah perubahan. Dan iman pun ada sebuah perubahan. Dari iman yang pada hari ini digambarkan dengan 2 kata, berubah. Yesus memanggil murid-muridnya dan Yesus mengutus mereka. Kata murid itu adalah orang yang mengikuti. Dan kemudian ada sebuah kata yang baru, diutus, yang disebut dengan apostolos, rasul. Jadi ada 2 kata, dari murid menjadi rasul, itu transformasi, itu perubahan. Ada sebuah perubahan yang terjadi dari seorang murid menjadi rasul, menjadi orang yang diutus. Itulah iman. Iman nampaknya bukan hanya soal bagaimana mendengarkan Yesus, hanya melihat dan mengikutinya, tetapi juga bagaimana kita diutus. Karena iman harus berubah, bertransformasi. Orang dari mengikuti menjadi diutus, dari hanya menerima menjadi memberi, dari hanya yang bergantung menjadi bertanggung jawab, dan dari penerima sabda menjadi pelaku sabda. Itulah transformasi. Itulah para murid yang pada hari ini Yesus memanggil mereka dan mengutus mereka untuk mengatasi segala macam kelemahan-kelemahan orang. Saudara-saudari, transformasi itulah yang pada hari ini ditekankan
bagaimana orang diajak untuk bisa mentransformasi dirinya dalam iman, bukan hanya sekedar mendengarkan sabda, menerima ekaristi, sakramen dan sebagainya, tapi juga bertransformasi untuk diutus. Ada sebuah pertanyaan di sini tentu saja, bagaimana? Karena saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya mampu untuk menjadi rasul? Sama seperti seekor ulat yang tadinya cuma bergeraknya dengan seperti itu. Tetapi kemudian ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, berubah jadi rasul, berubah jadi kupu-kupu, dia bisa menghidupi bunga-bunga di sekitarnya. Dia bisa menumbuhkan juga bunga-bunga yang baru, karena dia dengan serbuk sarinya bisa membuat bunga-bunga lain menjadi tumbuh. Dan disitulah akhirnya kita melihat bahwa orang tidak perlu takut dengan kelemahannya sendiri. Pada waktu murid mungkin tidak bisa apa-apa, tetapi ketika dirubah jadi rasul, dia bisa berbuat banyak. Maka di sini kita melihat para murid disebut dengan berbagai macam latar belakangnya. Matius si pemungut cukai, Yudas Simon orang Selot, dan Yudas si pengkhianat itu. Yudas yang mengkhianati Yesus. Disebut latar belakangnya untuk menunjukkan bahwa mereka juga pada awalnya adalah lemah. Yang satunya pemungut cukai, dia dikucilkan banyak orang karena tidak sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran orang Yahudi, mereka menarik pajak. Dan juga Yudas atau yang mengkhianati Yesus jelas, dan bahkan juga Simon orang Selot yang dengan pemberontakannya dan dia dengan keras melakukan hal itu, tapi dipilih dengan kelemahannya masing-masing, dirubah dan diutus menjadi rasul. Perutusan memberikan sebuah kekuatan, karena di sini ia memberikan kuasa dan memberikan perutusan kepada mereka untuk menjalankan itu. Sekali lagi, jangan salah persepsi lagi bahwa yang dimaksud dengan segala macam memberi kuasa, mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta. Tiba-tiba Anda kemudian melakukan hal itu di rumah sakit, tentu tidak bisa. Bukan itu maksudnya. Jangan salah persepsi lagi. Tetapi bagaimana dalam hal ini yang dimaksud adalah melenyapkan segala kelemahan. Kelemahan yang disebut dengan malakios itu adalah sebuah hal yang ditunjukkan dengan kerapuhan. Orang dalam keputusasaan, orang dalam kesepian, orang dalam kelemahannya, yang akhirnya diajak untuk tumbuh. Orang yang tidak bisa melangkah karena tersandung dengan keputusasaan dituntun oleh yang namanya rasul ini untuk bisa melangkah. Orang yang berada dalam keputusan di keputusasaan ditepani. Orang yang berada di kesepian dibuat menjadi orang-orang yang yakin dari rasa kesepiannya itu menjadi lebih berani. Itulah yang disebut dengan mengusir kelemahan. Itulah yang disebut menjadi perutusan, menjadi rasul. Saya menunjukkan dengan contoh sederhana. Pada waktu saya rapat di Kuskupan, saya pulang. Waktu itu macet sekali dan saya lapar. Saya kemudian belok ke sebuah restoran dan saya makan dengan lahap. Lalu kemudian tanpa pikir berapa, makan. Tiba-tiba setelah mau bayar ternyata gratis, ada yang bayarin. Wah, senang sekali saya waktu itu ya. Daerah sini pokoknya lah, tapi restorannya jangan saya kasih tahu. Nanti Anda pakai nama saya untuk itu ya, gratis lagi. Lalu ternyata yang punya ini adalah dulunya waktu saya frater, dia murid saya waktu retret. Dan dia pada waktu itu belum Katolik. Waktu itu ketemunya adalah ketika semua murid sedang mengaku dosa. Dia sendirian di pojokan. Saya cuma memberikan sebotol mineral. Sudah selesai. Ternyata Romo ingat nggak saya? Waktu itu Romo memberikan sebotol mineral. Gara-gara itu saya jadi orang Katolik sekarang. Dan Romo boleh kesini lagi makan gratis katanya. Yang menyenangkan itu, yang tadi itu yang terakhir. Boleh makan gratis itu katanya. Artinya saudara-saudari, langkah kecil saja menuntun orang dengan seperti itu kok bisa seperti tadi. Bukan dengan hal-hal yang spektakuler dan besar yang dimaksud dengan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Menjadi rasul mengambil langkah kecil. Menjadi rasul memberikan segala sesuatunya dengan langkah-langkah yang sederhana. Dan itulah transformasi perubahan iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan mengajak kita untuk bisa diutus menjadi rasulnya
dalam hal-hal yang sederhana dengan langkah-langkah kecil kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.